Ruang Dewa Beladiri, Bab 45. Seperti barangmu, kamu berani berbicara. Aku pikir Zhang hanya itu. Pisau ini adalah pelajaran kecil untukmu. Kamu tidak memiliki kualifikasi ini. Kamu akan berani sombong di depanku. Membunuhmu. Ye Xiwen menjadi dingin dan pergi, seolah-olah dia telah belajar seekor anjing gila di sisi jalan dan tidak layak disebut. Ada tamparan di wajahnya, dan Zhang Jiasao telah dibantai olehnya. Tidak ada salahnya untuk membantai satu. Lagi pula, Zhang adalah sistem keluarga, dan ada lebih banyak tuan. Kamu, Zhang Yunfei melihat mata dingin Ye Xiwen, dan tiba-tiba amarah, darah terus mengalir dari sudut mulutnya. Aku ingin membalas, cepat atau lambat aku akan menghancurkanmu mayat, untuk melaporkan kebencian hari ini. Zhang Yunfei berteriak di dalam, tetapi tidak berani menyatakannya. Sekarang mata Ye Xiwen terlalu dingin, seolah-olah saya sedang menonton seekor anjing mati di pinggir jalan. Jika dia berani bertindak, dia bahkan curiga bahwa Ye Xiwen berani membunuhnya. Kamu Xiwen semakin menakutkan. Ya, sangat buruk mengirim Zhang Yunfei terbang dengan pisau. Tidak ada yang mengerikan dalam rasio Zhong Nai 2 bulan yang lalu. Ye Xiwen ini diam-diam tidak dikenal 2 bulan lalu, tidak setenar saudara laki-laki dan perempuannya. Oriental White menghentikan dirinya dari darah, dan memandang Ye Xiwen dengan cara yang rumit, yang lain tidak tahu, tetapi dia tidak bisa tahu, bahkan jika Zhang Yunfei tidak menggunakan senjata tersembunyi, kekuatannya hanya antara dia dan dia tidak bisa memenangkannya, tetapi Zhang Yunfei. Bahkan jika dia tidak bisa menghentikan pisaunya, dia langsung dihancurkan. Jelas bahwa Ye Xiwen masih tanpa ampun. Dia hanya menggunakan kecoak biasa. Jika tidak, Zhang Yunfei akan dibunuh secara langsung. Saya masih ingat bahwa di Zhong Naida sebelumnya, saya masih bisa bertarung dengan Ye Xiwen. Saya berpikir bahwa setelah saya berada di Zhongna, saya tidak bisa membuat kemajuan. Dari hari setelah puncak ke-7, saya berhasil menerobos ke tengah hari ke-8. Kecepatan dihitung. Ini cepat, tetapi sekarang lebih baik daripada kemajuan Ye. Apakah jaraknya cukup besar untuk menjadi titik seperti itu? Ye Xiwen tidak menaruh perhatian pada argumen para murid ini. Dia tidak mempengaruhi suasana hatinya untuk diskusi ini. Ye Xiwen hanya memiliki satu tujuan yang tersisa sekarang, yaitu puncak memanjat seni bela diri. Ye Xiwen kembali ke rumah, hanya saudari kedua Ye Ruxue yang baru saja keluar dari retret. Dalam 2 bulan, Ye Ruxue sudah menjadi puncak lusa. Kecepatan kemajuan ini benar-benar mengerikan. Dia hanya satu lebih besar dari Ye Xiwen. Berusia bertahun-tahun, talenta hebat, Oriental White dan Zhang Yunfei semuanya dikenal sebagai jenius, tetapi mereka sudah lebih dari 20 tahun. Sebaliknya, Ye Ruxue, yang hanya remaja, dipromosikan menjadi murid inti seperti yang pertama. Terkejut banyak orang. Selama waktu ini, Ye Ruxue terpaksa mundur oleh ayahnya, Ye Kongming, dengan hasil yang luar biasa. Namun, berita itu jelas lebih cepat dari yang dibayangkan Ye Xiwen. Ya, kamu bahkan terbang dengan Zhang Yunfei, hei, kata Ye Ruxue sambil tersenyum, senyumnya cerah. Anak itu terlalu menyebalkan, Ye Xiwen berkata sambil tersenyum. Kamu benar, bocah itu sombong, tidak ada tuan di Yuanzhong. Jika kita tidak bisa, kita bisa menjemput anak itu. Ye Ruxue mengangguk. Faktanya, urusan Zhang Yunfei, banyak murid inti yang memperhatikan, tetapi mereka tidak bisa menerimanya. Setelah mereka mengambil gambar, mereka mengabarkan bahwa murid inti dari sesi ini tidak memberikan kekuatan, dan Ye Xiwen belum menembak, jadi mereka juga menahan diri. Tentu saja, jika Ye Xiwen tidak bisa menghentikannya pada akhirnya, mereka harus mengatakan apapun, tidak peduli apa, itu lebih baik daripada membiarkan Zhang Yunfei mengamuk. Namun, ketika Ye Xiwen kembali, dia menerbangkan Zhang Yunfei dengan pisau, sehingga banyak murid inti berada dalam kegelapan, yang membuat Zhang Yunfei terlalu sombong. Tapi kamu seharusnya tidak terlalu bahagia.
Anak-anak Zhang Yunfei bukan masalah besar. Tapi dia punya saudara laki-laki, sangat kuat. Dia adalah Master 5 besar murid-murid top Zhang. Itu adalah hari berikutnya dalam 2 tahun terakhir. Guru, dan sangat mendukung, kali ini orang tua Zhang datang, dia juga datang, kali ini kamu melukai Zhang Yunfei, dia pasti tidak akan membiarkanmu dengan mudah. Kata Ye Ruxue. Lusa, 9 berat, kata Ye Siwen. Aku tahu bahwa kamu kuat sekarang, tetapi saudara laki-laki Zhang Yunfei bukan lampu hemat bahan bakar. Setiap kali dia mencoba memprovokasi kamu, jangan menembak. Ketika kakak kembali, kakak akan kembali besok. Pada saat itu, dia sedang mengepaknya. Di mata Rusue, Siwen, tidak peduli seberapa kuat, baru saja bangkit dari murid batin, dan saudara laki-laki Zhang Yunfei adalah pemimpin tertinggi murid inti Zhang. Hati Ye Siwen sedikit hangat, mengetahui bahwa Ye Ruxue khawatir tentang dirinya sendiri, dan tersenyum, meyakinkan, aku punya perasaan proporsional. Meskipun dia kuat, aku bukan kesemek yang lembut. Ketika Ye Ruxue melihat Ye Siwen dengan tampilan yang sangat percaya diri, dia tidak akan mengatakannya lagi. Sejak beberapa bulan yang lalu, dia menemukan bahwa dia tidak bisa melihat adik laki-laki yang melihatnya dari usia muda. Saya berlatih sekeras yang saya lakukan, tetapi pikiran saya sederhana, tetapi sekarang saya merasa tidak bisa melihatnya. Namun, Ye Ruxue tidak banyak berpikir. Lagi pula, hanya ada beberapa perubahan. Kakak ketiga masih kakak ketiga, tetapi ia tumbuh dewasa. Ye Siwen tidak tahu perubahan dalam pikiran Ye Ruxue, tetapi baginya, tidak ada banyak kerabat di dunia ini, hanya beberapa ini. Tidak butuh waktu lama bagi orang tua Ye Siwen untuk kembali. Setelah makan malam, Ye Siwen memasuki kondisi kultivasi seperti biasa. Dia tahu betul bahwa dia bukan seorang jenius. Dia hanya mengandalkan 2 kata. Tidak bisa bersantai sebentar, hanya punya waktu, dan menyadari naluri bawaan yang telah saya pelajari sebelumnya. Naluri bawaan dan naluri bawaan bukanlah hal yang sama. Ini sudah menjadi ruang lingkup perubahan kualitatif. Dibandingkan dengan naluri bawaan, kekuatan bawaan bahkan lebih besar. Secara umum, Anda ingin memperbaiki dan menjadi bawaan. Yang paling penting adalah melewati langit dan jembatan bumi. Sirkulasi di dalam tubuh menjadi hari yang besar, dan efisiensi berlatih akan meningkat berkali-kali. Ye Siwen mencoba untuk mengkonsolidasikan naluri bawaan dalam tubuh. Jika masalah ini diketahui orang lain, itu akan mengejutkan, karena tidak ada yang pernah mencoba untuk mengkonsolidasikan naluri bawaan ketika ia berada di ranah alam yang didapat. Namun, teks Ye Si berasal dari era ledakan pengetahuan di bumi, dan tidak akan pernah terikat oleh konsep lama. Jika Anda dapat mengkonsolidasikan roh bawaan ke dalam naluri bawaan, maka kekuatan Ye Siwen juga akan memiliki peningkatan yang eksplosif, dan bahkan master bawaan dapat bersaing dengan 1 atau 2. Tentu saja, penting untuk mengatakan bahwa hati Ye Siwen telah mulai mengembun naluri bawaan. Tanda pisah. Bab 46. Tidak ada metode khusus untuk kondensasi. Secara umum, ini bergantung pada transformasi alami setelah pembukaan jembatan Tiandi. Setelah pembukaan jembatan Tiandi, surga dan bumi yang tak terhitung jumlahnya dituangkan ke dalam tubuh, memberikan tekanan yang kuat, mengkondensasi ki bawaan ke yang pertama. Setelah naluri bawaan, mereka secara bertahap mengubah naluri bawaan menjadi naluri bawaan. Sekarang, Ye Siwen akan menyingkat naluri bawaan menjadi naluri bawaan di muka, tetapi bagaimana bisa begitu sederhana? Setelah semua, Ye Siwen bukan ranah bawaan, tetapi ranah yang diperoleh. Tidak diragukan lagi jauh lebih sulit untuk menyatukan naluri bawaan. Namun, meskipun sulit, Ye Siwen tidak akan menyerah. Banyak lingxi mulai terbakar, dan aura meresap ke dalam tubuh Ye Siwen. Ye Siwen memasuki ruang khusus, terus-menerus memerintahkan kemarahan dan mulai berkumpul menuju lautan udara. Atmosfer menyebalkan yang telah menyebar ke seluruh tubuh sekarang harus terkonsentrasi di lautan gas. Di antara mereka, tidak ada keraguan bahwa kemarahan Ye Siwen akan meledak.
Oleh karena itu, Ye Xiwen harus mulai mati-matian menekan kemarahan ini. Antusiasme yang menyebalkan mulai menyatu, dan semakin banyak gas yang menyebalkan mengalir ke lautan gas. Wajah Ye Xiwen tiba-tiba menjadi pucat, dan keringat dingin membasahi seluruh tubuh. Proses ini sangat menyakitkan. Bahkan dengan ketekunan Ye Xiwen, ia harus bersikeras menempelkan giginya. Jika tidak, seluruh roh akan runtuh. Ye Xiwen tidak menyerah. Dia tahu itu sangat sulit dan sangat sulit. Jika itu sederhana, banyak orang akan melakukannya, dan kepahitan penderitaan akan menjadi orang yang baik. Saya tidak tahu sudah berapa lama, Ye Xiwen hanya menambahkan insting kelautan gas, memadukan kemarahan dan pencampuran terus-menerus. Akhirnya, setelah sedikit temperamen yang menyebalkan, saya akhirnya mulai membuat perbedaan. Jejak gas yang menyebalkan muncul di dantian Ye Xiwen, yang sama sekali berbeda dari naluri lain, penuh nyeri. Kekuatannya. Ye Xiwen membuka matanya dan tersenyum sedikit, akhirnya memadatkan jejak naluri bawaan. Bagian pertama yang paling sulit telah melewati masa lalu, dan selama generasi berikutnya dari fakta-fakta terus berubah, itu akan baik-baik saja. Melihat ke jendela, itu sudah fajar. Ye Xiwen menerima pekerjaan dan makan malam bersama keluarganya. Dia baru saja kembali ke halaman kecilnya dan bersiap untuk berlatih sebentar. Tiba-tiba sekelompok suara berisik datang dari luar halaman. Zhang Jia Zhang Yuntian, tantangan khusus, Ye Xiwen, keluar. Suara besar. Ye Xiwen tiba-tiba tahu bahwa masalahnya akan datang. Seseorang datang untuk mencari tempat kejadian. Zhang Jia tidak akan melihatnya seperti ini. Lagi pula, juara besarnya sendiri sebenarnya tidak dapat menghentikan orang lain. Ini jelas bukan wajah. Ye Xiwen keluar, tetapi melihat Zhang Yunfei memandang Ye Xiwen dengan tatapan pahit. Wajahnya masih agak pucat. Cedera internal kemarin tidak sepenuhnya baik. Di depan Zhang Yunfei, seorang pemuda berusia 25 tahun berdiri dengan pedang dan sehat secara fisik. Suo, sangat tampan. Seharusnya saudara laki-laki Zhang Yunfei, Zhang Yuntian, di belakang kedua saudara itu, diikuti oleh beberapa murid Zhang. Tetapi kemudian, diikuti oleh lebih banyak murid dari Yuanzong. Melihat Zhang Yuntian, bahkan seorang guru yang terkenal di dinasti Yuan, akan menantang Ye Xiwen, yang tiba-tiba membangkitkan rasa ingin tahu banyak murid. Ye Xiwen keluar, tetapi berkata dengan sarkasme, bagaimana menemukan orang tua? Hahaha, murid-murid Yuanzong yang tiba-tiba menjadi penonton semua tersenyum. Kemarin, pemukulan Ye Xiwen atas pekerjaan Zhang Yunfei tersebar di seluruh dinasti Yuan. Mereka pasti tahu apa yang dimaksud Ye Xiwen. Dan Zhang Yunfei adalah wajah merah, gila, terlihat lebih dendam, tidak ingin merobek Ye Xiwen menjadi berkeping-keping. Ayo untung, aku akan mengajarimu hari ini. Zhang Yuntian berkata dengan tidak sabar. Aku menyela kamu satu kaki hari ini dan membiarkan kamu tahu betapa kuatnya. Setelah itu, Zhang Yuntian bergerak, sosoknya langsung meledak, dan sebuah pedang pecah. Ujung pedang itu memacu pedang yang ganas, dan gesekan di udara pecah dengan ledakan yang dahsyat. Kekuatan mendiang Zhao, kemudian pecah sepenuhnya. Orang-orang di sekitar saya berbisik sebentar, pedang ini sangat cepat, secepat meteor, dari kata cepat, hampir berakhir. Nama 5 master teratas dalam murid inti Zhang memang bukan nama. Menghadapi langkah ini, hampir secara instan, Zhang Yuntian telah membunuh Ye Xiwen. Hampir pada saat itu, tidak ada yang melihatnya dengan jelas. Pisau panjang di belakang Ye Xiwen langsung terhunus. Guanghua menghalangi langit. Lampu pisau cantik membentuk tirai pisau di udara, dan langsung memblokir Zhang Yuntian. Kapan? Suara besar simfoni emas dan besi, Zhang Yuntian yang mengamuk tiba-tiba merasakan kekuatan besar berlalu dari pedang, tiba-tiba stagnan, tidak dapat berhenti kembali, bahkan mundur langkah-langkah baru saja berhenti. Ye Xiwen 99 harimau, kekuatan kejutan besar. Hahaha. Melihat Ye Xiwen dengan mudah memblokir pisaunya, murid Yi Yuanzong tiba-tiba tertawa lebih keras. Pada saat ini,
wajah Zhang Yuntian juga menunjukkan ekspresi malu-malu. Zhang Yuntian bahkan lebih marah, dan sekali lagi bergegas ke depan, sebenarnya sedikit lebih cepat daripada yang sebelumnya. Ujung pedang menari banyak bunga pedang di langit dan menikamnya ke arah Ye Xiwen. Ye Xiwen mencibir dan berteriak, seperti kecepatan seperti guntur, membiarkan pisau panjang itu langsung menghancurkan udara dan menabrak pedang itu. Boom! Sebuah ledakan keras, disertai dengan ledakan emas dan besi, lapisan gelombang udara yang mengerikan langsung hancur. Pisau panjang Ye Xiwen terus berjalan, secepat meteor, dan itu sudah di depan Zhang Yuntian. Zhang Yuntian tiba-tiba menjerit, dan dengan cepat mengangkat pedangnya untuk melawan. Pisau panjang Ye Xiwen sudah mencapai bagian atas pedang. Kekuatan besar itu membuat mulut harimau meledak, dan pipinya memotong pipinya. Ye Xiwen tidak berhenti, tetapi itu adalah pisau, dan pisau ini hampir setengah lebih berat dari yang sebelumnya. 2 pisau. 3 pisau, 4 pisau. Sekarang, kekuatan Ye Xiwen begitu besar. Ketika Ye Xiwen keluar ke pisau keempat, kekuatannya hampir meningkat beberapa kali. Hei, pedang panjang Zhang Yuntian putus seketika. Pisau Ye Xiwen langsung mencapai wajah Zhang Yuntian, dan langsung berubah. Pedang itu bersilangan dan wajah pisau itu menepuk wajah Zhang Yuntian. Hei! Wajah pisau Ye Xiwen menabrak tubuh Zhang Yuntian. Zhang Yuntian segera terbang keluar dari tubuhnya, dan mulutnya hancur beberapa kali, dan darah keluar. Tanda pisah.